pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 MIPA. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Tentunya kalian sudah pernah mendengar kata inverse ya. Pada pembahasan vektor kita pernah mendengar kata inverse. Apa itu inverse? Nah, kebalikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran diharapkan kalian dapat 1. Memahami operasi inverse pada fungsi inverse. 2. Memahami sifat-sifat operasi inverse pada fungsi inverse. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse pada suatu fungsi. Nah, sebagai bahan pertama, kita pelajari dulu apa itu fungsi inverse. Perhatikan contoh berikut atau ilustrasi ya. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x ditambah 1000, di mana X adalah banyak potong kain yang terjual. Nah, kemudian pertanyaannya, jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Berarti ini kan X ya. Kemudian yang B, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000 rupiah, berapa potong kain yang harus terjual? Berarti ini apa coba? Ini FI ya. Kalau di sini berapa keuntungan yang diperoleh, kita mencari Fx. Kalau di sini kita mencari X, diketahui Fx-nya. Yang C, jika A merupakan daerah asal atau domain fungsi f dan B merupakan daerah hasil atau ring fungsi f, gambarkanlah permasalahan butir A dan butir B tersebut atau di atas. Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, yang A, keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x plus 1000 untuk setiap X potong kain yang terjual. Berarti X-nya sama dengan 50 kan? Sehingga diperoleh Fx sama dengan 500x plus 1000 untuk X sama dengan 50. X-nya diganti dengan 50. Sehingga F50 sama dengan 500 kali 50 ditambah 1000. F50 sama dengan 25.000 ditambah 1000 sama dengan 26.000. Berarti keuntungannya 26.000 jika dia menjual 50 potong kain ya. Kemudian yang B, agar keuntungan yang diperoleh sebesar 100.000 rupiah, maka banyak kain yang harus terjual adalah Fx sama dengan 500x tambah 1000. Apa yang diketahui ini tadi? Ya, Fx-nya 100.000 sama dengan 500x ditambah 1000, sehingga 500x sama dengan 100.000. Ini pindah ruas kiri ya, jadi tandanya berubah jadi min. 100.000 dikurangi 1000, 500x sama dengan 99.000, sehingga x sama dengan 99.000 dibagi 500, X sama dengan 198. Jadi banyaknya kain yang harus terjual adalah 198 potong. Paham anak-anak? Nah, perhatikan untuk yang C.
Yang C kita gambar seperti ini. Ya, itu untuk himpunan A itu kan untuk banyaknya kain yang dijual. Misalnya di sini 50, maka boleh fungsi F ini menjadi berapa? Menjadi berapa tadi kalau 50? Ya, menjadi 26.000 ya. 26.000. Kemudian berapa ada keuntungannya 100.000? Ini berarti menanyakan X ya. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi inverse. Inverse kebalikan. Jadi dibalik dari 50 sampai berapa? Ini kan ketemunya tadi 26.000 ya. Nah, kalau pada soal yang B itu kan supaya 100.000 itu X-nya harus berapa? Di sini berarti 198. Nah, dari sini ke sini, dari B ke A itu namanya kebalikan dari F. Dilambangkan dengan F pangkat min 1. Bacanya inverse fungsi F atau fungsi inverse. Nah, maka dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa untuk mencari nilai X adalah merupakan pembahasan inverse suatu fungsi. Secara umum, inverse dari suatu fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan F suatu fungsi dari A ke B, dan misalkan A itu anggotanya A besar. Petanya, bayangannya yang dipanah adalah FA sama dengan B, itu elemen dari B besar. Maka inverse dari B dinyatakan dengan F pangkat min 1, bacanya fungsi inverse ya. Fungsi inverse F dari B adalah elemen-elemen dalam A yang memiliki B anggota B besar sebagai bayangannya, sebagai petanya. Nah, secara singkat, jika F fungsi dari A ke B sehingga F memetakan X ke Fx, maka yang dimaksud dengan inverse dari fungsi B adalah inverse fungsi F dari B adalah F inverse B sama dengan X setiap X elemen A di mana Fx-nya itu sama dengan B, atau dibalik saja ya. Sekarang kita pelajari apa definisi fungsi inverse. Suatu fungsi F dipetakan dari A ke B dikatakan memiliki fungsi inverse. F inverse adalah memetakan dari B ke A jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi bijektif. Fungsi bijektif ingat anak-anak? Ya, dulu kan sudah pernah kita pelajari fungsi yang injektif dan surjektif, atau fungsi yang korespondensi satu-satu ya, sehingga antara elemen A dengan elemen B itu jumlah anggotanya sama, sehingga dibolak-balikan merupakan fungsi ya. Nah, yang kedua, misalkan F inverse adalah fungsi inverse F untuk setiap X elemen D atau untuk setiap X anggota dari domainnya dan Y elemen R, maka berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Ya, ini dibolak-balik ya. Y sama dengan Fx, maka dibalik itu pangkat min 1 atau fungsi inverse Y sama dengan X. Maka untuk mencari atau menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi F dapat dilakukan langkah-langkah seperti berikut. 1. Memisalkan fungsi Fx sama dengan Y. Kemudian menyatakan X di dalam Y. Yang terakhir, menentukan rumus dari F inverse X dengan mengingat F inverse Y sama dengan X.
dan menggantikan variabel Y dengan X. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh, diketahui fungsi f memetakan R ke R dengan fx sama dengan 2x min 5. Tentukan f inverse x. Penyelesaian, karena y sama dengan fx, maka fx-nya kan 2x min 5. Y sama dengan 2x min 5. Langkah pertama itu seperti ini. Jadi fx-nya itu diganti dengan y. Langkah yang kedua, menjadikan fungsi itu dalam y atau fungsi x sama dengan berapa y, atau kita cari nilai x-nya aja. X sama dengan y sama dengan 2x min 5, berarti kan kita mencari x sama dengan f inverse y. Nah, kita cari 2x min 5 nya pindah ruas jadi plus, jadi y ditambah 5. X sama dengan y ditambah 5 dibagi 2. Atau x tadi apa? F inverse y kan? F inverse y sama dengan y ditambah 5 per 2. Kemudian yang dicari f inverse x, maka y-nya itu tinggal kita ganti dengan x. Jadi ketemu f inverse x sama dengan x ditambah 5 per 2. Atau ya udah ini ya. Terus contoh 5. Contoh berikutnya ya. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1 per x min 4. Tentukan f inverse x. Maka nanti fx-nya ini kita ganti dengan y ya. Kemudian kita cari x sama dengan berapa y. Ya, makanya seperti itu. Perhatikan nih. Nah, perhatikan nih. Penyelesaian, karena y sama dengan fx, maka y sama dengan 2x ditambah 1 per x dikurangi 4. Terus kalikan silang. Ini kan y per 1 ya sebenarnya. Y kali x min 4, 1 kali 2x plus 1, sehingga menjadi y kali x min 4 sama dengan 2x plus 1. Y min 4y, y kali x, y 4y kali 4 min 4y sama dengan 2x plus 1. Kemudian pindah ruas, 2x-nya pindah ruas kiri, min 4y-nya pindah ruas kanan. Sehingga tandanya lawannya, yx sama dengan ini kan plus, pindah menjadi min. Ini min pindah menjadi plus. Yx min 2x sama dengan 4y ditambah 1. Kemudian x-nya keluarkan dari kurung lagi. Kalau tadi kan y-nya, sekarang gantian x keluar kurung y min 2 sama dengan 4y ditambah 1. Maka x sama dengan 4y ditambah 1 per y min 2. Nah, jadi f inverse x ya, tinggal y-nya ini diganti dengan 4x plus 1 per x min 2. Paham anak-anak? Perhatikan contoh berikut. Contoh 6. Jika fx sama dengan 2x per 3x min 4, x adalah r, x tidak boleh 4 per 3. Syarat dari ini ya, tidak boleh 0. Kan 3x min 4 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan 4 per 3. Tentukan fungsi f. Jika f inverse k sama dengan 1, tentukan nilai k. Jadi kita cari f inverse-nya dulu ya anak-anak. Ini kan yang diketahui f inverse k sama dengan 1, tentukan nilai k. Nah, kita cari f inverse k-nya dulu. Misalkan y atau fx sama dengan y sama dengan 2x per 3x min 4. Seperti tadi, kalikan silang. Hingga menjadi y kurung 3x min 4 sama dengan 2x.
menjadi 3xy min 4y sama dengan 2x. 2x-nya pindah ruas, min 4y-nya pindah ruas. 3xy min 2x karena pindah ruas, ini pindah ruas jadi plus sama dengan 4y. X-nya keluarkan, 3y min 2, ya kan? X-nya ini keluar sama dengan 4y. X sama dengan 4y per 3y min 2. Nah, ini kan merupakan F inverse X. Berarti F inverse X-nya tinggal Y-nya ini diganti X. 4X per 3X min 2. Nah, yang diketahui ini kan F inverse K, maka X-nya ini kita ganti dengan K. F inverse K sama dengan 4K per 3K min 2. F inverse K-nya 1, maka ini 1 sama dengan 4K per 3K min 2. Kali silang lagi, 3K min 2 kali 1 kan ajak, sama dengan 4K, pindah ruas menjadi min K sama dengan pindah ruas jadi 2, K sama dengan min 2. Paham anak-anak? Ya, dicermati ya, dilihat pelan-pelan. Kalau kalian pintar, kalian cerdas, itu disalin di buku, jadi kalian punya catatan ya. Terus contoh berikutnya. Nah, fungsinya fungsi apa ini anak? Irasional ya, bentuk akar ya. Nah, bagaimana cara menentukan inversnya? Ya, fx sama dengan akar pangkat 3 dari 3x min 5. Tentukan f inverse x. Maka ya sama saja seperti tadi. Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3x min 5. Nah, di sini kan akar pangkat 3. Agar akarnya hilang, maka kedua ruas harus kita pangkatkan dengan 3 kali. Jadinya Y pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 3x min 5 dipangkatkan 3. Ya kan? Nanti kan akarnya hilang. Ini untuk Y pangkat 3 sama dengan 3x min 5. Yang kita carikan X. Nanti 3x min 5-nya pindah ruas. 3x sama dengan min Y pangkat 3 ditambah 5. X sama dengan Y pangkat 3 ditambah 5 per 3. Maka F inverse X-nya tinggal Y-nya diganti dengan X. X pangkat 3 ditambah 5 per 3. Atau sederhanakan tulisannya, sepertiga dalam kurung X pangkat 3 ditambah 5. Paham anak-anak? Kalau di sini hanya akar, nggak ada angka 3-nya, ya di sini menjadi kuadrat. Ingat ya. Kalau di sini akar pangkat 5, ya di sini menjadi Y pangkat 5. Kamu pahami? Ya. Contoh berikutnya. Fungsi inverse dari fungsi kuadrat. Ya, ini fungsi inverse dari fungsi kuadrat. Tentukan F inverse X-nya dan syarat agar F inverse X merupakan fungsi inverse. Ya. Sama seperti tadi, Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 5. Nah, agar lebih mudah, di depan angka sini biarkan 1. Jadi semuanya kita bagi dengan 2 ya. Y per 2 sama dengan 2 dibagi 2 kan 1, jadi X kuadrat. Min 4 dibagi 2 sama dengan min 2X ditambah 5 bagi 2, 5 per 2. Terus Y min 5 per 2 nya pindah ruas dulu, pindah ruas jadi min Y per 2 min 5 per 2 sama dengan X kuadrat min 2X.
Nah, agar ini ruas kanan ini menjadi kuadrat sempurna itu ya seperti bilangan 4. Itu bisa dinyatakan dalam 2 kuadrat. 9 itu bisa dinyatakan dalam 3 kuadrat. Maka ini juga harus bisa kita nyatakan dalam bentuk berapa kuadrat. Agar menjadi kuadrat sempurna, maka kedua ruas kiri maupun ruas kanan, kamu tambahi dengan separuhnya dari min 2. Separuhnya min 2 berapa? Min 1. Terus dikuadratkan. Sehingga ini menjadi Y per 2 min 5 per 2 ditambahi dengan separuhnya min 2 min 1 kuadrat. Sama dengan X kuadrat min 2X ditambah min 1 kuadrat. Nah, ruas kiri kita hitung. Ya, menjadi min 1 kuadrat itu kan 1 itu 2 per 2. Menjadi ruas kanannya, ini jadikan bentuk kuadrat sempurna itu tinggal dalam kurung. Ini yang bilangan di dalam kurung, depannya X. Jadi ini dihitung min 5 per 2 tambah 2 per 2 min 3 per 2. Ini kurung X min 1 kuadrat. Seandainya yang di dalam kurung ini min 2, di sini X min 2 kuadrat. Seandainya yang di dalam kurung sini plus 3, ya plus 3 kuadrat. Seperti itu, ya. Sehingga bentuk ini kita pindahkan di sini. Pindah ruas saja. X min 1 kuadrat sama dengan Y min 3 dibagi 2. Ininya karena sudah sama-sama berdua, jadikan 1 pernya. Terus kemudian angka 2 di sini kita hilangkan, maka di sini ada akarnya. X min 1 sama dengan plus minus akar Y min 3 per 2. Ya kan? Terus X sama min 1-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya, sehingga sama dengan X. Sama dengan X sama dengan 1 plus minus akar Y min 3 per 2. Sehingga F inverse X tinggal Y-nya ini kita ganti dengan X. Dan F inverse X sama dengan 1 plus minus akar X min 3 per 2. Paham anak-anak? Ya, dipahami ya, cermati. Jadi guru ulangi lagi coba. Kalau bentuknya yang nggak ada X-nya sudah dipindah ruas, berarti tinggal ini ditambahi dengan separuhnya dari ini, dari min 2. Separuhnya min 2 kan min 1. Kalau separuhnya 4, 2, ya kan? Separuhnya min 2, min 1, tapi harus dikuadratkan. Jadi kedua ruas, harus kedua ruas ya. Jadi ditambah min 1 kuadrat. Bentuk ini, bentuk kuadrat sempurnanya mesti X min 1 kuadrat. Ingat-ingat kalau di sini min 3 kuadrat, ini berarti X min 3 kuadrat. Ya, paham? Kalau sudah seperti ini tinggal disamakan penyebutnya kan, dijadikan 1 Y min 3 per 2. Kenapa ini plus minus? Karena ini kuadrat. Kalau kuadrat itu kan berapa dikuadratkan sama dengan ini, sama dengan 10 misalnya. Kan harus plus minus karena min akar 10 dikuadratkan kan juga 10. Plus akar 10 kuadratkan kan juga 10. Nah, terus ini tinggal dipindah ruas karena harus sama dengan X ya. X sama dengan pindahnya ke depan aja. Takutnya kalau di belakang nanti rancu akarnya masuk ke dalam akar ya. Jadi dipindahkan ke depan aja. Jadi ini fungsi inverse dari 2x kuadrat min 4x plus 5.
Nah, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya itu kan yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Waktu pertama kita bahas fungsi cari domain dan ring itu loh. Ya, x-min 3/2 lebih besar sama dengan 0. X-min 3 lebih besar sama dengan 0. Dan ibaratnya ini dikalikan ya. 2 kali 0 kan 0. Ya, x lebih dari sama dengan 3. Jadi syaratnya ini agar merupakan fungsi inverse. Paham anak-anak? Nah, untuk perhatikan contoh berikut. Suatu fungsi f pada bilangan ring ditentukan oleh rumus fungsi fx sama dengan x-4/2x plus 3. Tentukan domain dan kodomain agar diperoleh fungsi f inverse. Jawab, dengan memperhatikan rumus fungsi f yang berupa fungsi pecah, maka domain dari fungsi f adalah penyebut yang bawah ini ya, tidak boleh, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. 2x tambah 3 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan min 3/2, atau yang min plus 3 pindah luas jadi 3 terus dibagi 2. Nah, untuk menentukan kodomainnya terlebih dahulu dicari rumus inverse, karena kodomainnya itu merupakan domain dari fungsi inverse, ya kan? Jadi mencari inverse y sama dengan x-4/2x plus 3 seperti tadi ya, kalikan y kali 2x tambah 3 sama dengan x-4, 2xy, y kali 2x 2xy ditambah 3 kali y 3y sama dengan x-4. Kemudian pindah ruas, x-nya dikumpulkan, 2xy dikurangi x sama dengan min 4 min 3y. X-nya keluarkan dari kurung, 2y min 1 sama dengan min 4 min 3y. X sama dengan min 4 min 3y per 2y min 1. Maka ini fungsi inverse kan, x itu ya, fungsi inverse x, y nya itu tinggal diganti x. 4 plus 3x per min 2x plus 1. Kenapa ini menjadi plus 4? Ya, karena dibagi min 1 ya, semua yang tandanya negatif menjadi positif, yang tandanya positif menjadi negatif ya. Paham anak-anak? Ini kan tadinya min plus min, kalau dikalikan min 1 maka yang min jadi plus, yang plus jadi min 4 jadi 4, min 3 jadi plus 3x, karena ini f inverse x, 2y menjadi min 2x ditambah 1. Nah, ini merupakan fungsi inverse, maka domainnya ini merupakan kodomainnya dari fungsi f. Maka domainnya f inverse syaratnya kan sama, yang penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Min 2x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan setengah. Dari mana ini? Lihat ini. Min 2x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Min 2x tidak boleh sama dengan min 1 pindah luas. X tidak boleh sama dengan min 1 per min 2. Ini berhapus. Jadi X tidak boleh sama dengan setengah. Paham anak-anak? Nah, sekarang setelah kalian mempelajari bagaimana cara menentukan inverse suatu fungsi, sekarang bagaimana kalau fungsinya itu dalam bentuk komposisi. Jadi bagaimana cara menentukan inverse dari fungsi komposisi. Perhatikan gambar berikut. Ini ada fungsi f dari a ke b, ya kan? Dan fungsi g dilanjutkan fungsi g dari b ke c. Maka fungsi dari a langsung ke c itu menggunakan g bundaran f. Nah,
Bagaimana G bundaran F inverse atau dari C ke A? Ini tinggal dibalik arahnya. C ke A ini yang namanya inverse dari fungsi komposisi. Kalian perhatikan. G bundaran F inverse dari C hasilnya sama dengan A. Sekarang perhatikan nomor berikut. G bundaran F inverse itu dari C ke A ya. Kemudian dari A ke B tadi kan F. Sekarang dibalik, dari B ke A itu F inverse. Dari C ke B itu G inverse. Nah, kalau kita cari F inverse kurung G inverse C, hasilnya sama dengan G inverse C. G inverse C berarti dari C kemana? Ke B. F inverse B sama dengan A. Ternyata sama dengan ini ya. Nah, sehingga F inverse G inverse C sama dengan, ini kan penulisannya kalau pakai bundaran, F inverse bundaran G inverse C sama dengan A-nya itu kan tadi ini, G bundaran F inverse C ya. Nah, kalau ini diganti X, G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Jadi dibalik ya, yang belakang dulu ya. Jadi kita peroleh G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Jangan terbalik ya, karena jangan G inverse bundaran F inverse itu tidak sama, tapi harus dibalik. F inverse bundaran G inverse X. Kemudian F bundaran G inverse X, G inverse bundaran F inverse X. Ya, ini kan dibalik. Yang belakang dulu diinverskan, digunakan dengan yang belakang diinverskan. Untuk jelasnya perhatikan berikut. Diketahui fx sama dengan x min 7 dan gx sama dengan 4x ditambah 1. Tentukan f bundaran g inverse x dengan dua cara di atas tadi. Jawab. Cara yang pertama, F bundaran GX kita cari dulu ya. F bundaran GX-nya kita cari dulu, baru nanti dicari inverse-nya. Kalau pakai cara yang kedua, pakai yang rumus tadi ya. Nanti kita cari F kurung GX-nya 4x ditambah 1. 4x tambah 1 masukkan ke x-nya fx sama dengan 4x tambah 1 min 7, 4x min 6. Kita cari inverse-nya, berarti mencari f bundaran g inverse, y sama dengan 4x min 6. Cari x-nya, 4x sama dengan y plus 6, min 6-nya pindah luas kan? Jadi 4x sama dengan y plus 6, x sama dengan y plus 6 per 4 atau seperempat dalam kurung y plus 6. Berarti f bundaran g inverse x tinggal y-nya diganti x seperempat x plus 6. Paham anak-anak? Kemudian kalau memakai cara yang kedua, berarti kita cari dulu rumusnya apa tadi? Rumusnya F bundaran G inverse, bundaran F inverse ya. Maka kita cari inverse-nya dulu, masing-masing dicari inverse-nya. Y sama dengan X min 7, X sama dengan Y plus 7. F inverse X sama dengan X plus 7. Kemudian Gx sama dengan 4x plus 1, Y sama dengan 4x plus 1, 4x sama dengan Y min 1. Ini pindahan
X sama dengan Y min 1 per 4. Y inverse X sama dengan X min 1 per 4. Kemudian kita masukkan ke rumus. F bundaran G inverse X adalah G inverse bundaran F inverse X sama dengan G inverse kurung F inverse X kurung X sama dengan F inverse X-nya kan X plus 7. Kemudian ini masuk ke X-nya G inverse X. Jadi X plus 7 min 1 per 4 sama dengan X plus 6 per 4 atau seperempat X plus 6. Tuan anak paham? Kalau belum paham, dicermati, disetel berulang-ulang video ini. Ya, kalau perlu dicatat. Ya, jadi kalian punya buku catatan. Kemudian contoh lagi. Diketahui fungsi fx sama dengan x min 3 dan gx sama dengan 1 per 3x per 1. Syaratnya x tidak boleh sama dengan min 1 per 3 tadi ya, penipu tidak boleh sama dengan 0. Tentukan f bundaran g inverse x. Maka kita pakai cara yang pertama saja dulu. Kalau kamu mau pakai cara yang kedua boleh ya. F bundaran gx artinya kan f kurung gx. Gx nya 1 per 3x plus 1. Jadi f kurung 1 per 3x plus 1. Ini masukkan ke x nya ini ya, f. Jadi 2 kurung 1 per 3x plus 1 min 3 sama dengan 2 per 3x plus 1 disamakan penyebutnya, jadi dikalikan dengan bilangan 1 ini ya. 1 itu kan bisa jadi 3x plus 1 per 3x plus 1. Jadi 3 kurung 3x plus 1 per 3x plus 1. Kemudian 2 per dijadikan 1. 2 min 3 kali 3x min 9x min 3 kali 1 min 3 sama dengan min 1 min 9x per 3x plus 1. Itu f bundaran gx. Maka kita cari inverse-nya. Y sama dengan min 1 min 9x per 3x plus 1. Kali silang seperti tadi. Y kurung 3x plus 1 sama dengan min 1 min 9x. Berarti menjadi 3xy plus 1 sama dengan min 1 min 9x. X-nya pindah, kumpulkan. 3xy plus 9x sama dengan min 1 min y. X-nya keluar dari kurung. 3y plus 9 sama dengan min 1-nya ya ini keluar ya. Min kurung 1 plus y. X sama dengan min y plus 1 per 3y plus 9. Ini anak nulisnya dibalik saja. Sehingga F bundaran G inverse X tinggal Y-nya diganti dengan E. Paham anak-anak? Perhatikan contoh yang terakhir. Ditentukan fx sama dengan 2x dikurangi 1. Gx sama dengan 3 dikurangi x. Dan hx sama dengan 4 per x. X tidak boleh sama dengan 0. Carilah nilai x sehingga H bundaran G bundaran F inverse sama dengan 1. Jawab. H bundaran G bundaran Fx sama dengan H kurung G kurung F kurung E kurung kurung. Maka kita masukkan satu persatu. H kurung G Fx 2x min 1. G kurung 2x min 1. G 2x min 1 berarti 2x min 1 masuk ke x-nya di G ini ya. Jadi H kurung 3 dikurangi 2x min 1 harus dikurung ini. Terus kita buka kurungnya menjadi H
3 dikurangi berarti kan menjadi plus. 3 tambah 1 4 min kali 2x min 2x. H min 4 min 2x ini dimasukkan ke dalam x-nya H di sini. Jadi 4 per 4 min 2x. Itu H bundaran G bundaran Fx. Kemudian yang ditanyakan H bundaran G bundaran F inverse X. Berarti kita cari inverse-nya dulu. Y sama dengan 4 per 4 min 2X kali silang. Y kali 4 dikurangi 2X sama dengan 4. 4Y min 2X kali Y min 2XY sama dengan 4. Kemudian yang tidak ada X-nya pindah ruas menjadi min 2XY sama dengan 4 dikurangi 4Y. X pindah di sini, min 2XY sama dengan 4 dikurangi 4Y. X sama dengan 4 dikurangi 4Y per min 2Y. Maka inverse-nya adalah H bundaran G bundaran F inverse X tinggal Y-nya ini dikali X. 4 min 4x per min 2x. Nah, yang ditanyakan jika H bundaran G bundaran F inverse-nya itu 1, x-nya itu 2, maka kita masukkan saja H bundaran G bundaran F inverse x sama dengan 4 min 4x per min 2x. Nah, ini kan sama dengan 1, sama dengan 4 per 4 min 4x per min 2x. Kalikan silang. Min 2x sama dengan 4 min 4x. Min 4x pindah ruas. Min 2x ditambah 4x sama dengan 4. Ini sama dengan 2x sama dengan 4x sama dengan 2. Demikian anak-anak. Paham tidak? Kalau belum paham, setel ulang-ulang video ini ya. Kalian pelajari lagi atau kalian tanya ke guru atau tanya ke teman, tanya ke orang tua atau tanya siapa saja. Yang penting kalian bisa paham. Untuk materi hari ini cukup sekian dulu. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah diberikan. Walaupun jarak kita jauh, tapi hanya ini yang bisa diberikan. Semoga kalian pelajari. Kalau perlu kalian catat sehingga dapat dilihat lagi. Kalau mau ulangannya dapat dilihat lagi, karena sebentar lagi kalian akan penilaian harian bersama. Babnya fungsi dan fungsi inverse dan fungsi komposisi ya. Nanti jadi kalian tidak bingung kalau mengerjakan soal, tidak asal ngawur ya. Nah, demikian, terima kasih atas keikutsertaan kalian pada daring pagi hari ini. Semoga kalian sukses, semoga kalian paham, semoga kalian berhasil dalam belajar. Selamat siang. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.